Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan pertama kita di mata pelajaran matematika peminatan. Kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai eksponensial. Nah, bagaimana penjelasan Ibu mengenai eksponensial? Yuk disimak video berikut ini. Nah, kita masuk ke materi bab 1, yaitu mengenai eksponensial. Eksponensial itu adalah kata lain dari perpangkatan. Nah, yang mana pada saat SMP atau MTS kalian sudah pernah belajar mengenai perpangkatan. Nah, yaitu perpangkatan adalah bentuk singkat dari perkalian yang berulang. Nah, contohnya seperti 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. Artinya 5-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Nah, jadi kita itu perlu belajar untuk perpangkatan, karena ini akan kita pakai di materi selanjutnya. Kita masuk ke sifat-sifat perpangkatan. Sifat ini pun sebenarnya juga sudah kalian pelajari di SMP atau MTS, tapi akan Ibu bahas kembali agar lebih ingat dan lebih paham. Nah, jadi untuk sifat perpangkatan itu ada 8. Di sini hanya Ibu tuliskan 3 dulu karena papan tulisnya tidak muat. Nah, jadi ini lanjutannya sifat nomor 4 sampai nomor 8. Jadi dari sifat nomor 1 sampai 8 itu kalau Ibu jelaskan satu-satu kayaknya sangat panjang ya untuk videonya. Jadi akan langsung saja Ibu jelaskan di contoh soal. Jadi sekalian kita bahas soalnya, sekalian kita bahas sifat-sifat perpangkatannya. Untuk contoh yang pertama, di sini nyatakan bentuk berikut dalam pangkat bulat positif. Misalkan Ibu punya 2 pangkat negatif 3. Kita bahas dulu untuk yang nomor 1A, yaitu 2 pangkat negatif 3. Kita mau merubah bentuk ini ke dalam pangkat bulat positif. Nah, kalian harus ingat sifat yang nomor 3. Nah, di sana kan sifatnya adalah kita merubah agar bilangan pangkat yang negatif ini berubah menjadi positif. Caranya sangat mudah, tinggal kalian tulis aja angka 1 di atas. Lalu kita buat dia menjadi bilangan pecahan. Jadi 2 ikutin aja, tapi pangkat negatifnya jadi positif hilang. Jadi 2 pangkat 3. Sudah ketemu jawabannya. Nah, selanjutnya kita jawab yang 1B ya. Nah, di sini aja. 1B itu adalah 1 per A pangkat negatif 3. Kita mau merubah dia menjadi pangkat bulat positif. Nah, satunya kita tulis aja dulu. 1 per, kalian harus ingat, ini tadi kan pangkatnya negatif nih. Berarti kita rubah dulu dia bentuknya seperti ini jadi bentuk pecahan. Berarti 1 per A-nya. Nah, ini kan nih sudah hilang negatifnya karena kita buat jadi bentuk pecahan. Nah, baru kita operasikan. 1 dibagi dengan 1 per A pangkat 3 itu sama dengan 1 dikali dengan yang bagian pecahan ini kita balik. Yang awalnya 1 per A pangkat 3 itu menjadi A pangkat 3 per 1. Baru kita hitung. Nah, 1 dikali A pangkat 3 adalah A pangkat 3. A pangkat 3 dibagi dengan 1 adalah A pangkat 3. Ketemu sudah jawabannya. Nah, sebenarnya ada cara cepatnya. Nih kalau misalkan kalian ketemu seperti ini, sebenarnya kalau bilangan berpangkat negatif kamu merubah menjadi positif, tinggal kita pindah posisinya aja. Kalau yang seperti ini dia kan belum bentuk pecahan, jadi kita rubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Kalau dia ada di bagian bawah, langsung aja kamu naikkan ke atas. Jadi kan ini 1 nih, 1 cuman dikali, ini kan di bawah, kalian taruh langsung ke atas, tapi pangkatnya jadi positif. Ketemu sudah jawabannya. Ini cara cepatnya. Lanjut ke contoh soal nomor 2. Sederhanakanlah
Bagian A pangkat 5 dikali A pangkat 6. Dan bagian B-nya A pangkat negatif 3 dikali A pangkat 6. Nah, coba kita selesaikan yang nomor 2A dulu. Di sini kita punya A pangkat 5 dikali A pangkat 6. Nah, ini merupakan sifat nomor 6. Jadi kalau misalkan ada suatu bilangan berpangkat dikalikan, maka itu pangkatnya akan kita jumlahkan. Sangat mudah sekali bukan? Nah, ini A, ini kan harus sama nih, dia harus sama ya. Berarti langsung aja Ibu. A, kita tulis A, terus 5 ini pangkatnya kita tambahkan. 5 ditambah 6. Nah, berarti A. 5 tambah 6 adalah 11. Berarti jawabannya A pangkat 11. Nah, kita langsung ke yang bagian B. Butuh di sini aja ya. A pangkat negatif 3 dikalikan dengan A pangkat 6. Sama caranya. Kalau di sini angkanya sudah sama, dikalikan, berarti tinggal kita tulis A. Nah, di sini negatif 3 kita tambahkan dengan 6. Sama dengan A. Negatif 3 ditambah 6 adalah 3. Benar. Oke, ini perlu Ibu tekankan lagi. Ini harus sama ya angkanya. Jadi kalau misalkan di sini A pangkat 3 dikali B pangkat 6, itu tidak berlaku sifat yang nomor 4. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3, sederhanakanlah A pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2. Lalu kalau yang B ini A pangkat 2B dipangkatkan dengan 3. Nah, kita bahas dulu yang bagian A. Di sini kita punya bilangan berpangkat nih, A4. Tapi dia dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, ini kalian gunakan sifat nomor 6. Cuman kalian mengingatnya kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya itu harus dikalikan. Berarti A-nya kita tulis aja. Pangkatnya di sini berapa? 4. Dikali dengan 2. Ini kalinya Ibu tulis dengan titik aja ya. Nah, titik itu artinya sama dengan kali. Nah, berarti A. 4 dikali 2 adalah 8. Sudah deh, ketemu jawabannya. Nah, sekarang lanjut ke yang bagian B. Bagian B ini soalnya adalah A pangkat 2B lalu dipangkatkan dengan 3. Agak lebih rumit sedikit ya daripada nomor 3A. Untuk yang bagian B ini kita menggunakan sifat yang nomor 5. Nah, ada bilangan berpangkat di dalamnya, tapi di sini ada 2 variabelnya A dan B. Sama aja caranya sebenarnya. A-nya dulu kita mulai dari yang si A. A sama kayak di atas ya, pangkatnya berapa? 2. Kita kalikan dengan pangkat yang ada di luar. Berapa di sini? 3. Oke. Sudah selesai yang A, berarti kita beranjak ke yang B pula. Ini kali ya artinya B. B ini kalau nggak ada ditulis berarti pangkatnya adalah 1. Anggap aja sini Ibu tulis 1 dulu. 1 dikali, di luar ada angka 3 sama. Kalikan dengan 3. Baru kita hitung. Nah, A 2 dikali 3 adalah 6. Nggak usah lagi Ibu tulis titiknya ya, langsung Ibu tulis B aja. B 1 kali 3 adalah 3. Berarti hasilnya adalah A pangkat 6, B pangkat 3. Lanjut ke soal yang terakhir yaitu nomor 4. Contoh keempat, hitunglah hasil dari 2 pangkat 8 per 2 pangkat 6. Kalau yang B seperti ini. Nah, jadi nanti bedakan. Kalau soalnya sederhanakan itu nggak usah dihitung. Tapi kalau di soalnya hitunglah hasil dari, berarti nanti jawabannya pasti berupa angka atau hasil. Ya, hasilnya angka tadi. Nah, langsung aja kita bahas untuk bagian yang nomor 4A. Nah, di sini soalnya adalah 2 pangkat 8 dibagi dengan 2 pangkat 6. Nah, kalian harus ingat sifat yang nomor 7 kalau nggak salah ya. Nah, pokoknya kalau misalkan ada bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat, maka itu pangkatnya kita kurangkan. Jadi langsung aja nih Ibu. Ini kan sudah sama nih angkanya. Harus sama dia. 2
Pangkat yang di atas berapa? 8 dikurang dengan pangkat yang ada di bawah. Nah, langsung aja. Berarti 8 dikurang 6 adalah 2. 2 pangkat 2 karena kita mau cari hasilnya. 2 pangkat 2 itu 2-nya kita kalikan sebanyak 2 kali. 2 kali 2 adalah 4. Ketemu jawabannya untuk yang A. Sekarang yang B. Nah, ini sekarang kita bahas yang nomor 4B. Jadi soalnya itu adalah 2/3 pangkat 0 ditambahkan dengan 2/3 pangkat negatif 2. Agak rumit ya. Nah, sekarang di sini kita selesaikan dari yang pertama. Di sini ada 2/3 pangkat 0. Ingat sifat yang nomor 2. Sebuah angka atau sebuah bilangan jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya pasti adalah 1. Jadi nggak perlu dihitung. Angka berapapun dipangkatkan dengan 0 hasilnya pasti 1. Nah, jadi ini sudah ada nih hasilnya 1. Ditambah dengan, nah ini 2/3 pangkat negatif 2. Karena ini pangkatnya negatif, kita rubah dulu dia agar pangkatnya menjadi positif. Maka kan harus kita rubah dia menjadi bentuk pecahan. Berarti 1 per, kayak yang sebelumnya tadi, 2/3. Ibu kurangi 2/3. Pangkatnya jadi positif karena sudah di bagian bawah pecahan. Nah, sampai sini paham kan ya? Masih ingat? Lalu, ibu sambung ke sini aja ya. Nah, kita tulis lagi 1. Ditambah dengan 1 per, ini harus juga nih, kalian ingat ya. Kalau 2/3 dipangkatkan dengan 2, itu tinggal kalian pangkatkan aja, yang di atas dipangkatkan 2, yang di bawah dipangkatkan 2. Ibu tuliskan aja ginilah bila sekira paham. 2 pangkat 2, 3-nya juga dipangkatkan dengan 2. Ibu sambung ke sini. 1-nya ibu tulis lagi. 1 ditambah, ini tetap ibu tulis 1 per 2 pangkat 2 adalah 4. Ini ibu panjangin. Per 3 pangkat 2 adalah, berarti kan 3 kali 3 adalah 9. Ibu sambung ke sini. 1-nya ibu tulis lagi, 1 ditambah dengan, nah ingat nih kalau misalkan ada 1, nih ibu kasih notnya ya. Berarti kalau ada 1 dibagi dengan 4/9 itu sama dengan 1 dikali dengan, kita balik yang bagian bawahnya, yang awalnya 4/9 jadi 9/4. Nah, jadi ibu tulis nih di sini 1 ditambah dengan, kita balik. Langsung aja gini dah. Biar berarti 1 kali 9 dibagi dengan 4. Berarti 9/4. Gue tulis nih 1 dibagi 4/9 hasilnya adalah 9/4. Oke, gue lanjutkan di bawah sini aja. Baru kita samakan penyebut. Nah, di sini kan ada 1 nih. Cara cepatnya tinggal kalian lihat di bawah sini angkanya berapa? 4 kan? Berarti 1 ini kita rubah jadi 4/4. Kalau nanti di sininya 6, berarti kalian rubah aja 1-nya jadi 6/6. Oke? Ditambah dengan 9/4. Sama dengan 4 ditambah 9 adalah 13/4 ya, karena penjumlahan. Ketemu deh hasilnya 13/4. Itu tadi video penjelasan mengenai eksponensial. Semoga apa yang sudah ibu sampaikan itu bisa kalian pahami. Seandainya masih ada yang kurang paham, silahkan tanyakan di grup WhatsApp ataupun chat ibu secara pribadi. Selanjutnya silahkan kalian kerjakan tugas yang ibu berikan di classroom. Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.